Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hari ini memasuki pelajaran terbaru ya, yaitu pelajaran P5. Ada yang tahu tentang P5? Profil pelajar. Sebelum kita memasuki pelajaran, pertanyaan pemantik. Apa yang biasa kalian lakukan dengan botol bekas setelah kalian menggunakannya? Coba, Kesha, coba diapain? Dibuang kemana saya? Ke bak sampah. Apakah kalian tahu bahwa botol bekas bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna? Tahu, ada yang tahu? Tahu ya, tahu semua ya. Jadi apa? Jadi kotak pensil, box bunga, apalagi balon-balonan yang diwarna-warni dicat-cat itu ya. Ya, lupa. Apakah kalian pernah melihat karya yang memanfaatkan dari botol bekas? Itu tadi ya, box bunga, apalagi kotak pensil, apalagi asbak rokok, benar. Nah, itu semua adalah kreasi yang dari tangan-tangan kreatif. Bagaimana cara membuat karya dari bahan botol bekas? Nanti kita akan bahas di hari ini. Lanjut. Tujuan pembelajaran, ada yang mau membacakannya? Ya, silakan Regina saya. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang dalam mengurangi limbah plastik. 2. Peserta didik dapat merancang proyek bertenaga botol bekas. 3. Peserta didik dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol bekas. Ya, terima kasih Regina. Sama. Ini topik kita hari ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Kreativitas daur ulang sampah anorganik, sulap botol bekas menjadi tempat pensil kreatif. Dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan kreatif. Elemennya adalah kepada Allah, kolaborasi, kepedulian, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan, tanggap terhadap lingkungan sosial, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal sesuai dengan minat dan kesukaannya. Setelah itu, di topiknya ada yang bisa mau membacakan apa itu sampah? Ya, akhirnya saya. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi bahan yang bernilai. Ya, apa sih daur ulang itu? Ada yang bisa membacakannya saya? Coba, Dede. Daur ulang sampah merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna mengurangi pencemaran lingkungan. Daur ulang sampah dapat mengatasi krisis lingkungan yang semakin buruk dari hari ke hari. Nah itu ya, daur ulang sampah merupakan satu tindakan yang dilakukan guna mengurangi pencemaran lingkungan. Sedangkan manfaat daur ulang sampah, ada yang mau membacakan saya? Kesha. 1. Edukasi dan kesadaran lingkungan. Ya. 2. Konservasi sumber daya alam. 3. Konservasi energi. 4. Mengurangi pencemaran lingkungan. 5. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya itu ya. Jadi daur ulang sampah itu juga mempunyai manfaat. Itu bisa kalian lihat di layar. Sampah botol plastik. Nah itu ya. Si siapa tadi yang mau membacakan musafah? Aku bacakan musafah. Botol plastik terbuat dari bahan polimer yang sulit terurai secara alami. Ya. Ini berarti bahwa botol-botol plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dalam lingkungan untuk waktu yang sangat lama. Beberapa botol plastik bahkan dapat memerlukan ratusan tahun untuk benar-benar terurai. Ini videonya. Yuk kalian simak ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi.
Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menghambat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Hasil ciptaan Allah itu yang ada di dunia ini saya serta isinya, apalagi sayang planet dari pencemaran lingkungan. Makanya kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih, indah dan nyaman, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Iya sayang? Iya. Nah, di rumah kalian membuang sampah pada tempatnya tidak? Iya. Ya, jelas ya, harus. Dan juga kalian harus memilah mana sampah yang cepat busuk, mana sampah yang tidak cepat busuk. Yaitu tadi sampah organik dan sampah anorganik. Kalian harus memilahnya, jangan digabung jadi satu. Paham sayang? Nah, berikut adalah gambar-gambar yang mana sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan. Tolong diperhatikan dan disimak. Nah, bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Bagus. Wah, lucu banget. Nah ini ya. Nah, minggu depan kalian akan membuat hasil karya dari sampah, yang mana minggu depan itu di sini sudah ada langkah-langkah dan alat-alat yang akan kalian bawa. Sekarang kita keluar dari ruangan, kita akan memilah-milah sampah yang mana sampah-sampah itu yang bisa kita gunakan untuk kerajinan kita minggu depan. Silakan kita keluar ruangan. Ayo. Matamu saatnya meraih mimpimu.
pamerkan di depan, ditaruh di depan masing-masing tiap kelompok. Silakan ditaruh dipamerkan ya. Nah, satu lagi bisa. Nih ya. Video pin. Nih ya hasil kelompoknya. Kasih aplaus untuk diri kita semua. Dari pelajaran P5 kita hari ini ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Bun. Ya, yuk. Mendaur ulang botol bekas yang melimpah di sekitar lingkungan kita, di mana kita dapat mengambil barang bekas dan mengubahnya menjadi baru dan bisa digunakan lagi dan menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah plastik. Ya, baik. Tepuk tangan buat Mario. Jadi dengan mendaur ulang botol bekas, kita sama saja dengan menolong lingkungan kita dari pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan. Jadi jangan lagi ya, jangan suka membuang sampah di sembarangan, terutama botol-botol yang tidak berguna, terutama sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan. Seperti apa tadi, sampah organik tadi, plastik, apalagi botol bekas, apalagi botol kaleng. Lama dan penguraiannya cukup lama, bertahun-tahun ya tadi ya, bahkan perlu waktu 100 tahun. Nah, sekarang sudahkah kalian mengetahui sampah organik dan anorganik? Sudah ya. Apakah kalian sudah tahu cara membuat proyek dari bahan bekas? Sudah. Bagian mana yang paling kamu sukai? Hasilnya yaitu begitu indah. Ini berasal dari botol bekas. Terima kasih ya atas karyanya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudahi dulu pelajaran kita hari ini dengan mengucap